Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang istimewa ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami membutuhkan kehadiran kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya hadir saat ini dicurahkan di tengah-tengah kami, agar firman yang akan kami baca dan renungkan kami boleh pahami. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan kita hari ini ialah kebohongan-kebohongan dan mereka yang mempercayai itu. Ayat inti Amsal 12 ayat yang ke-22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Hawa mempercayai kebohongan iblis. Kalau kau makan ini, kamu tidak akan mati. Tetapi itu tidak menyelamatkannya dari hukuman atas dosanya. Hawa menyalahkan ular karena tidak mengatakan yang sebenarnya. Tetapi apakah kekacauan Hawa benar-benar salah si ular? Hanya karena kita tertipu dan tergiur dengan kebohongan, entah itu dengan skema untuk menjadi kaya atau tren makanan terbaru, itu tidak berarti kita tidak akan menderita konsekuensi kehilangan uang atau membahayakan kesehatan kita. Itu sebabnya kita harus menggunakan pikiran kita dan mencari fakta yang sebenarnya, gantinya mempercayai semua yang diberitahukan kepada kita. Dalam Amsal 22 ayat yang ketiga, ada peringatan ini. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Orang yang tak berpengalaman itu bodoh, bebal, atau yang lambat secara intelektual. Tidak ada dari kita ingin menjadi tak berpengalaman, namun banyak orang cerdas yang bertindak seperti orang bodoh ketika mereka percaya pada klaim seperti bahan dalam botol ini akan menyembuhkan semua penyakit Anda. Saat ini ada banyak ide perawatan kesehatan yang belum terbukti namun sedang dipromosikan. Blue Green Mana, metode pengendalian berat badan, penyembuhan kanker. Ada klaim yang menyatakan bahwa semua manfaat dari sayur-sayuran dan buah-buahan dapat diperoleh dalam beberapa pil. Tetapi itu tidak benar. Tidak ada yang bisa menggantikan pola makan asli dari Tuhan untuk keseimbangan yang baik antara buah-buahan dan sayuran segar, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Mengapa kita diberitahu setengah kebenaran tentang banyak pengobatan kesehatan? Karena itu menghasilkan uang. Inilah alasan terbesar mengapa perdukunan modern ada. Sedikit ketidakjujuran bisa membuat seseorang menjadi jutawan. Mengapa kita percaya? Karena janji bahwa kita akan mendapatkan hasil yang baik dengan cepat, tanpa usaha apapun. Sama halnya dengan banyak orang yang terjerumus ke dalam skema cepat kaya yang tidak memerlukan usaha apapun. Begitu juga dengan orang-orang yang terjerumus ke dalam skema menjadi kurus yang tidak membatasi asupan kalori atau memerlukan olahraga. Misalnya saja kebohongan bahwa Anda bisa menurunkan berat badan dengan memasukkan balon ke dalam perut Anda sehingga perut Anda merasa penuh sepanjang waktu dan tidak bisa makan banyak. Harga untuk menjalani prosedur itu sangatlah mahal. Namun pada akhirnya diakui bahwa ketika balon itu dikeluarkan, pasien harus belajar cara makan yang benar untuk menjaga berat badan tetap rendah. Kebenarannya adalah program penurunan berat badan yang tepat membutuhkan disiplin. Banyak orang lebih memilih melakukan perbaikan yang segera daripada mengubah pola hidup mereka. Ingatlah, pada akhirnya orang bodoh itu binasa. Tuhan, bantulah saya untuk mencari dan mencintai kebenaran, baik untuk kesehatan fisik saya maupun kesejahteraan rohani saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami datang dengan penuh syukur. Penyertaan yang sempurna kami rasakan. Kiranya firman yang kami terima saat ini boleh menolong kami untuk disiplin dalam segala hal, dan kami boleh bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kami boleh hidup sehat secara fisik
mental, sosial, bahkan rohani kami. Kami rindu mengandalkan Engkau dalam hidup ini. Karena itu kami menyerahkan kehidupan kami dan semua rencana kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menolong kami, bawa kami kepada kesuksesan. Apapun tantangan di hadapan kami yakini Tuhan di pihak orang-orang benar dan selalu menyelamatkan kami. Karena itu kami menyerahkan kehidupan kami dan semua aktivitas hari ini ke dalam tangan-Mu. Kasih karunia-Mu dan damai sejahtera-Mu melimpah-limpah atas kami. Karena kami selalu berdoa dan mohon berkat-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.